Kita ketemu lagi di Ngaji Sejarah. Di video kali ini saya akan membahas tentang ras Melayu. Kalau kemarin kita sudah membahas ras Melanesia, hari ini kita akan membahas ras Melayu sebagai salah satu ras yang paling mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Selama ini kita sudah belajar bahwasanya ras Melayu ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu Dutro Melayu dan Proto Melayu atau Proto Melayu dan Dutro Melayu. Ini adalah teori dua gelombang, di mana orang Melayu ini yang pertama, orang Proto Melayu itu berasal dari kawasan Yunan, sekitar Cina Selatan dan sekitarnya, yang membawa peradaban batu ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh ras Dutro Melayu yang membawa kebudayaan Dongson dari kawasan Vietnam, dan mereka membawa kebudayaan logam atau kebudayaan perunggu, yang mana orang-orang Dutro Melayu ini diidentifikasi berasal dari kawasan Austronesia atau sekitar Vietnam. Itu dulu kita belajarnya seperti itu, dan sampai hari ini kalau kita baca buku-buku sejarah kita masih banyak menemukan keterangan yang seperti itu tadi. Tapi saya di sini tidak akan membahas terkait Proto dan Dutro Melayu, tetapi saya akan membahas penelitian terbaru terkait dengan ras Melayu ini, yaitu penelitian dengan menggunakan metode DNA mitokondria. Penelitian terbaru tentang ras Melayu ini adalah menghasilkan kesimpulan atau memberikan hasil bahwa orang Melayu memiliki perangkat DNA mitokondria tertua kedua setelah orang Afrika. Sebagaimana kita ketahui, manusia modern hari ini kan asalnya itu dari Afrika, dengan teori out of Africa, di mana dulu ada Homo sapien pertama di Afrika dan kemudian menyebar ke berbagai macam belahan dunia. Nah, orang Afrika yang datang ke Asia Tenggara inilah yang kemudian disebut sebagai orang Melayu. Dan jalur migrasi orang Afrika ke seluruh dunia itu yang pertama kali mereka tempati adalah di kawasan Asia Tenggara ini. Oleh karena itu, DNA mitokondria dari orang Melayu ini memiliki perangkat DNA yang tertua kedua setelah orang-orang Afrika. Mungkin ada yang bertanya, DNA mitokondria itu apa sih? Jadi DNA mitokondria itu materi genetik DNA yang hanya diwariskan dari garis ibu, bukan dari garis ayah. Nah, dari penelitian itu bisa kelihatan garis keturunan seseorang itu dari mana saja dan usianya berapa. DNA yang dimiliki oleh seseorang itu bisa kelihatan di situ. Ya, singkatnya seperti itu. Untuk detail-detailnya ya teman-teman kita di kedokteran yang lebih ngerti ya. Kemudian dari penelitian itu juga keluar hasil bahwasannya orang Melayu di Asia Tenggara ini sudah ada sejak 60.000 tahun yang lalu. Berarti migrasi dari Afrika ke Asia Tenggara itu terjadi ya sekitar 75.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Yang nenek moyangnya adalah orang-orang Semang. Jadi orang Melayu hari ini itu diidentifikasi merupakan keturunan dari orang-orang Semang. Dan dari sini kemudian mereka bercampur dengan berbagai macam ras dan etnis sehingga menghasilkan orang Melayu seperti sekarang ini. Dan leluhur terdekat orang Melayu itu adalah orang-orang Jakun. Jadi orang Semang itu leluhur pertama orang Melayu yang datang dari Afrika. Sementara orang-orang Jakun ini adalah leluhur terdekat. Leluhur terdekat itu artinya ya yang secara fisik paling dekat dengan orang-orang Melayu hari ini ya. Kemudian dari penelitian DNA mitokondria atau disingkat mtDNA tadi juga menghasilkan suatu temuan bahwa perangkat DNA mitokondria orang Melayu ini berusia 63.000 tahun, lebih tua dari perangkat mtDNA
orang Cina, yaitu berusia 43.000 tahun, dan lebih tua, jauh lebih tua dari mtDNA orang Amerika atau suku Indian yang berusia baru 10.000 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya teori out of Taiwan yang mengatakan bahwa orang Melayu ini berasal dari Taiwan atau keturunan orang-orang Austronesia itu sebetulnya sudah runtuh dengan penelitian ini. Karena dilihat dari perangkat mtDNA-nya, itu orang Melayu memiliki perangkat mtDNA lebih tua dari orang-orang Taiwan. Malah bisa jadi ya orang-orang Cina, kemudian orang Taiwan itu merupakan keturunan orang Melayu. Selama ini kan yang kita ketahui itu adalah orang Melayu keturunan dari orang-orang Yunan dan keturunan orang-orang Austronesia dari Taiwan. Tapi dengan penelitian ini bisa berubah kesimpulan itu. Bisa jadi malah Taiwan dan orang-orang Cina itu adalah keturunan dari orang-orang Melayu. Tetapi itu membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa berubah sedrastis itu kesimpulannya? Ya, ilmu pengetahuan kan berkembang terus ya. Kalau di masa yang lalu itu kan kesimpulan itu berdasarkan analisis dari peninggalan masa lalu. Jadi misalkan di Indonesia ini ditemukan kapak persegi misalkan. Nah, benda yang sama ditemukan juga di daerah Cina misalkan. Nah, kemudian dicek usia batu tersebut. Oh, ternyata lebih tua di Cina, maka kemungkinan kebudayaan batu, kebudayaan kapak persegi di Indonesia ini berasal dari Cina. Kan seperti itu metodenya dulu. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi yang di Indonesia kebudayaannya lebih tua, cuma usia batuannya yang ditemukan kebetulan lebih muda daripada yang di Cina, kan bisa saja seperti itu. Sehingga rawan terjadi kesalahan ya, metode-metode seperti itu. Nah, sekarang ilmu pengetahuan sudah maju, digunakan tes DNA sehingga lebih akurat kesimpulan yang dihasilkan. Bahkan salah seorang ahli genetik dari Oxford University, yaitu Stephen Oppenheimer, dia membuat teori tentang persebaran manusia yang disebut sebagai out of Sundaland. Apa sih out of Sundaland itu? Out of Sundaland adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa persebaran manusia di berbagai macam belahan dunia ini itu berasal dari Sundaland. Jadi masyarakat dari Afrika, orang Afrika pertama, generasi pertama, ini dia bermigrasinya dua arah, satu ke arah Asia Tenggara dan satu lagi ke arah ke arah Timur Tengah. Nah, orang-orang yang ada di kawasan Asia Tenggara ini, mereka menetap dulu di kawasan Sundaland. Sundaland itu mana? Sundaland itu adalah sebuah benua kuno yang menghubungkan antara Asia daratan, termasuk Semenanjung Malaya, Kalimantan, Jawa, dan juga Sumatera. Bali termasuk juga. Ini dihubungkan oleh satu daratan yang disebut sebagai Sundaland. Mereka berdiam di situ dalam waktu yang cukup lama, sampai kemudian dan itu terjadi pada zaman es, sampai kemudian zaman es pelan-pelan mulai berakhir, es di kutub mencair, kemudian air laut naik sehingga daratan-daratan yang rendah tadi itu kemudian diisi oleh air laut sehingga memisahkan daratan-daratan yang lebih tinggi dan membentuk pulau-pulau seperti sekarang ini. Akibat dari banjir itu tadi, maka orang-orang di kawasan Sundaland ini kemudian bermigrasi ke berbagai macam daerah. Tetapi homelandnya atau tempat tinggal awalnya itu ada di kawasan Asia Tenggara ini, dan itu tidak lain tidak bukan adalah orang-orang Melayu tadi. Nah, itulah kesimpulan dari penelitian genetik yang dilakukan oleh Oppenheimer. Meskipun ini beberapa ahli masih memperdebatkan kesimpulan dari Oppenheimer itu, tetapi itu adalah kesimpulan yang patut kita perhitungkan dan harus kita hargai ya. Kalau kita merujuk ke penelitian-penelitian itu tadi, dan jika penelitian-penelitian yang dilakukan itu benar, dan saya pribadi juga lebih
condong ke penelitian itu tadi, ya dengan menggunakan metode DNA mitokondria tadi, kita asumsikan penelitian itu benar dan valid, maka orang Melayu ini asalnya dari mana? Jawabannya, orang Melayu ini ya asli dari orang Asia Tenggara sini, artinya bukan migran dari Yunan, bukan migran dari Taiwan, tetapi ya asli orang Asia Tenggara sini. Dan kalau kita runut dari awal ya tentu dari Afrika, tetapi maksudnya bukan dari kawasan Yunan atau juga dari daerah Taiwan, tapi ya orang-orang asli Asia Tenggara, orang Melayu. Nah, temuan-temuan baru seperti ini ya kita berharap untuk diperhatikan oleh pemerintah ya. Ya kita sih berharap ada kajian atau simposium atau apapun lah itu untuk meneliti genetik dari masyarakat Indonesia, kemudian dituliskan di dalam buku-buku sejarah. Karena harus kita akui dan sudah banyak dibahas di forum-forum para akademisi ya, bahwa buku-buku sejarah kita itu sudah usang teori-teorinya. Ketinggalan ya paling enggak 10-15 tahun itu sudah ketinggalan buku kita ini, buku-buku sejarah kita. Jadi teori-teori yang kita pakai itu teori-teori yang seharusnya sudah di-upgrade lah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saudara kita yang ada di Malaysia hari ini sudah melakukan penelitian genetik itu tadi. Tahun lalu tepatnya ya, tahun 2020 kemarin diadakan ya semacam simposium begitu terkait dengan suku Melayu. Dan ya itu tadi temuannya, bahwa orang Melayu ini bukan dari Yunan, bukan dari Taiwan, tetapi asli dari Asia Tenggara, dari Melayu sini. Dan yang diteliti itu bukan cuma orang-orang Melayu di Malaysia, tetapi juga orang Jawa, orang Dayak, orang Aceh, orang Batak, itu diteliti semuanya dan menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa mereka memiliki perangkat DNA mitokondria yang lebih tua daripada orang-orang di Yunan dan Taiwan. Nah, dengan adanya temuan-temuan seperti itu, maka sebetulnya teori dua gelombang, yaitu tentang Proto Melayu dan Dutro Melayu, itu ya sudah runtuh dengan sendirinya, ya kan? Tetapi kalau kita masih tetap mau menggunakan istilah Proto dan Dutro itu tadi, maka Proto ini ya harus kita maknai sebagai orang Melayu tua, orang Melayu kuno, dan Dutro orang Melayu baru. Tapi pada dasarnya sama, mereka orang Melayu, bukan keturunan dari luar Melayu. Tetapi ya aneh kan jadinya kalau seperti itu, ya buat apa kita pisah-pisahin kalau sama-sama orang Melayu? Misalkan Jawa, masa mau kita pisah Proto Jawa dan Dutro Jawa, kan ya enggak. Jawa ya Jawa aja, sama, Melayu ya Melayu aja. Seperti itu. Nah, kita harapkan teman-teman yang tertarik dalam bidang manusia praaksara ini mengkaji lebih lanjut dan juga mencari penelitian-penelitian terbaru tentang hal ini, supaya wawasan kita terkait dengan manusia praaksara di Indonesia itu terupgrade. Nggak terus-terusan kita menggunakan teori-teori dan ilmu-ilmu yang ya tanda kutip sudah usang itu tadi. Oke, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.